Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan hidayah Islam hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Soilah Dr. Solihah Khoerewati SAG MM selaku Waket 1, yang kami hormati Bapak Dr. Wiji Harta SPMM selaku Waket 3, yang kami hormati Bapak Dr. Yuwana Triutomo SEI MSI selaku Mudir Ma'had STI Hafara. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kehadirannya pada acara pesantren wisuda pada pagi hari ini. Saya Rito Ihsan Mirza Pratama selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Waket 1, yang ketiga adalah sambutan Waket 3, yang keempat adalah sambutan Mudir Ma'had. Memasuki acara yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Solihah Khoerewati SAG MM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, ya, kemudahan, keberkahan, keberlimpahan, kesehatan kepada kita semua yang ada di ruang ini, ya. Semoga juga keluarga, orang tua dari calon wisudawan, wisudawati ini juga dalam kondisi sehat, sehingga diberikan kemudahan untuk sampai ke Jogja menyaksikan putra-putrinya atau wali, ya, menyaksikan keluarganya atau adiknya pada tahap prosesi penyelesaian studi akhir, yaitu wisuda, ya. Karena hari ini Anda belum di wisuda, masih disebut dengan calon wisudawan, wisudawati. Jadi nanti pada prosesi tanggal 27, ya, insya Allah di Kafinten Anda sudah berubah menjadi wisudawan dan wisudawati. Tapi Anda saat ini sudah boleh menulis di belakang nama Anda dengan gelar SE. Jadi kemarin sejak lulus sidang yudisium, status Anda adalah sudah menyandang gelar sarjana ekonomi. Jadi syarat untuk menyandang gelar sarjana itu adalah Anda dinyatakan lulus yudisium. Jadi nanti di presensi itu sebetulnya hari ini Anda tanda tangan sudah boleh loh, ya, nulis pakai SE, ya. Ya, misalnya mungkin masih malu-malu, ya, karena dikiranya belum boleh, tapi sudah boleh ketika dinyatakan lulus sidang yudisium. Nah, alhamdulillah, saya harus kasih sambutan, ya, sambutan saya luar biasa. Jadi untuk wisuda angkatan ke-13 ini ada 5 angkatan, ya. 16, 17, 18, 19, 20. 2016 itu sebetulnya sudah lulus tahun lalu, tapi karena belum diberi kesempatan untuk ikut wisuda, kemudian ikutnya tahun ini, ya. Jadi bukan berarti sudah kadaluarsa, enggak. Lulusnya sih sudah tahun lalu, gitu, ya. Tapi belum berkesempatan ikut wisuda. Begitu juga angkatan 2017 mungkin juga ada yang baru berkesempatan ikut wisuda tahun ini, tapi lulusnya sudah lama, dan seterusnya. Jadi ini luar biasa, wisuda angkatan tahun ini, ya, jumlah yang bisa lulus tepat waktu, cepat, ya. Sebetulnya tepat waktu kalau menurut undang-undang, ya. Jadi kalau masa studi di Hafara 5 tahun karena ada
ada apa? Ada amel dan ada pesantren, himah, pengabdian, tapi kalau di luar rata-rata cepat waktu tuh 8 semester atau 4 tahun ya. Nah, yang lulus kurang dari 4 tahun ternyata ada ya, dan angkatan 2020 ini cenderung yang angkatan sekarang itu agak sedikit agresif ya dan ambisi ya. Tapi ambisi yang baik gitu ya. Jadi akhirnya mereka bisa segera untuk lulus dan segera untuk mengaplikasikan ilmu dan keahliannya. Nah, jadi bagi wisudawan dan calon wisudawan Mas Tehamfara ini Anda akan ada kegiatan pembekalan ya yang disebut dengan pesantren wisuda. Ini untuk memantapkan nanti langkah-langkah Anda setelah ini mau apa. Nah, tentunya ada yang sudah dari hasil tracer kemarin yang sudah menjadi wirausaha atau punya bisnis sendiri ada berapa persen, yang sudah bekerja di lembaga keuangan syariah ada berapa persen, yang bekerja dan di lembaga pendidikan juga ada berapa persen, lain-lain juga ada berapa persen. Nah, semoga setelah yang baru yang belum dapat posisi atau belum dapat atau belum menentukan karir, setelah pesantren wisuda ini terbuka jalan-jalan ya, jalan-jalan atau peluang-peluang karir yang baru yang memang Anda punya passion di situ ya. Insya Allah nanti setelah ada pembekalan dari berbagai narasumber akan terbuka wawasan Anda tentang saya mau apa, saya mau kemana, karir yang saya pilih seperti apa, kemudian apa yang bisa saya lakukan ke depan setelah lulus untuk mengembangkan potensi yang sudah Anda dapatkan. Jadi di Hamfara ini Anda kuliah minimal 4 tahun ya, itu tentu sudah dapat banyak hal ya, tapi tentu belum cukup ya, belum cukup karena Anda masih membutuhkan banyak hal bekal ya, bekal pengalaman, keahlian, keterampilan untuk menghadapi hidup di dunia nyata ya, hidup yang lebih real, apa yang harus kita siapkan. Nah, ini tentu masih harus dikembangkan lagi. Jadi di dalam Islam juga tidak ada batasan usia untuk belajar. Maka belajar sepanjang hayat itu adalah yang harus Anda terapkan. Bukan berarti belajar sepanjang hayat berarti harus sekolah terus ya Bu sampai S5 gitu. Enggak selalu. Jadi belajar itu banyak hal ya. Konsep tentang belajar itu banyak ya. Jadi bukan hanya pendidikan formal tapi juga hal-hal yang sifatnya keterampilan, keahlian, potensi dan lain, dan pengalaman itu adalah juga proses pembelajaran ya. Saya tidak usah berbanyak-banyak kata. Saya sangat mendoakan semoga Anda semua diberikan kemudahan ya dalam meniti karir, dilancarkan rezekinya, didekatkan jodoh yang terbaik, kemudian mendapatkan pekerjaan, profesi yang sesuai dengan passion ya, tetap bisa berkiprah, berdakwah dan berbuat untuk masyarakat ya. Dan gitu kami sebagai orang tua Anda ya mohon untuk selalu didoakan supaya tetap bisa membesarkan dan mengembangkan Hamfara dan juga diberikan kekuatan juga untuk menghadapi banyak tantangan dalam dunia pendidikan saat ini, seperti itu ya. Mohon maaf kalau nanti selama berinteraksi khususnya saya secara pribadi ke kalian semua mungkin ya ada hal-hal yang kurang berkenan, sengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan ya, maaf lahir dan batin. Oke ya, insya Allah kita ketemu lagi tanggal 27. Anda sukses ya, Anda cerah ceria bergembira, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala kenikmatan dan karunia dari Allah. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri ya. Selamat dan sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Solehah Khairwati yang telah memberikan kata sambutannya. Berlanjut ke sambutan yang kedua, yaitu adalah sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wiji Harta SPMM. Kepada Bapak Wiji Harta, waktu dan tempat kami berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, wah ini yang depan tinggal berapa ini? Tinggal 2 ya. Alhamdulillah ini adalah saat yang bisa menyaksikan wajah Anda berbeda ya. Tentu harusnya berbeda. Oke, karena tadi Bu Solehah Anda sudah boleh memakai gelar SE, maka saya sambutannya para sarjana ekonomi Islam, calon wisudawan dan wisudawati, begitu. Alhamdulillah, tentu ini adalah saat-saat yang paling menggembirakan, bukan hanya bagi Anda. Ada yang lebih gembira lagi dibanding Anda, yaitu adalah orang tua Anda. Ya, saya yakin orang tua Anda selama tidak ada halangan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, pasti akan menghadiri wisuda dari putra-putrinya. Dan selepas wisuda nanti Anda betul-betul menjadi seorang sarjana ekonomi yang siap apa? Siap menerapkan ekonomi, yang siap untuk melangkah pada pelajaran kehidupan selanjutnya. Karena ini baru satu tahap dari pelajaran hidup ketika kita di bangku kuliah gitu ya. Mungkin di bangku kuliah itu Anda bisa mendapatkan dosen yang enak pengajarannya, ada dosen yang mungkin bahasanya kurang enak untuk dicerna, mungkin ada dosen yang bimbingannya itu enak, mungkin ada dosen yang dicari saja sulit gitu kan ya. Maunya hanya di Google Scholar gitu ya. Di Google Classroom ya kan, di Google ya, hanya di Google Classroom ketemunya hanya mau cari tanda tangan saja sulit gitu kan. Ya. Tentu maksudnya tidak ada dosen yang tidak bermaksud untuk mendidik yang tidak lebih baik, itu tidak ada. Semua maunya adalah baik. Ya. Dan saya yakin ketika Anda menjalani pendidikan ini, yang paling berat adalah ketika skripsi. Ngapain harus skripsi, betul ya? Kalau akhirnya untuk berbisnis, ngapain harus skripsi susah-susah gitu kan ya. Toh nanti tidak ditanyakan dulu skripsinya apa gitu kan ya. Tapi ya itu adalah bagian dari pendidikan kita. Dan yang namanya ilmu itu kan kalau datang, apalagi ilmu yang sangat membekas bagi kita, itu ketika datang kadang dengan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, kayak di kelas. Tapi kadang datang dengan sesuatu yang bikin nggak tidur 3 hari, seperti ketika Anda mendapatkan koreksi dari skripsi ya. Ya. Tetapi sekali lagi itu ingat, itu hanya di dalam pelajaran pendidikan di sekolah, masih lebih enak dibanding nanti ketika Anda betul-betul menjalani dalam kehidupan. Ya. Ketika Anda sudah berbisnis, maka ini sudah tidak ada toleransi dari dosennya. Ketika Anda berbisnis tidak ada dosennya. Dosen itu seberat apapun, sesulit apapun, toleransinya masih sangat besar. Ya. Tapi kalau Anda di dunia nyata, nanti di dunia profesional, di dunia bisnis, nah itu sesuatu yang betul-betul bisa pakai tanpa toleransi di situ. Ya kan? Nah, maka kalau mungkin para dosen mungkin di dalam membimbing, mendidik Anda mungkin ada yang kurang mengenakan, khususnya saya sendiri mungkin ya, saya benar-benar minta maaf, bukan berarti untuk ini ya, mempersulit atau untuk apa ya, menjaga jarak, enggak. Ya, semua adalah kalau enggak gitu mana ada dosen mengeluarkan apapun yang diketahui untuk mahasiswanya gitu kan. Ya itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka proses pendidikan itu sendiri.
Baik. Kemudian yang kedua adalah apa? Anda nanti sudah bergelar atau kemarin sudah ya ketika lulus yudisium Anda sudah sarjana ekonomi. Di dalam titel sarjana ekonomi Anda itu tidak hanya mencerminkan knowledge yang sudah Anda ketahui, yang Anda dapatkan dari bangku kuliah ataupun dari berbagai praktik yang Anda dapatkan ya, baik itu KKL, PKL, KKN ataupun kegiatan lainnya, tetapi juga apa? Tetapi juga menyangkut syahsiah ya, menyangkut sakofah. Jadi di SE Anda itu ada knowledge, ada hard skill, ada sakofah, ada syahsiah, ada soft skill, gitu kan? Ya. Kalau syahsiah itu menyangkut ketaatan pada anzimat kita, benar salah, baik buruk, terpuji, tercela. Kalau soft skill itu adalah apa? Apa yang sudah Anda praktekkan bagi yang Anda sudah berbisnis kan? Bagaimana Anda mampu bekerja sama, bagaimana Anda mampu berpikir kritis, bagaimana Anda bisa problem solving, bagaimana Anda dituntut untuk inovasi, untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah apa? Itu adalah juga melekat pada gelar SE Anda itu. Ya. Jadi Anda nanti di wisuda menjadi sarjana ekonomi itu di dalamnya Anda berarti Anda sudah melewati pendidikan knowledge-nya, keilmuannya, Anda sudah melewati pendidikan sakofahnya, Anda melewati pendidikan syahsiahnya, termasuk apa? Termasuk hard skill dan soft skill-nya. Ya, termasuk kalau dalam konteks pembinaan mahasiswa itu adalah yang Anda dapatkan sejak di dalam pekan ta'aruf ataupun basic melt ataupun ketika dalam kegiatan ormawa itu kan untuk melatih ya. Karena soft skill itu tidak bisa dipelajari. Soft skill itu adalah hanya dengan praktik, dengan simulasi, dengan training. Nah itu diharapkan akan melekat pada diri Anda. Ketiga, bahwa Anda ketika akan memasuki dunia yang baru, dunia ini bukan dunia yang seramah ketika Anda mau masuk kuliah. Perkembangan dunia itu begitu cepat. Ya, peluang bisnis yang dulu ada sekarang bergeser. Peluang kerja yang dulu ada sekarang bergeser. Skill yang dulu dibutuhkan sekarang sudah bergeser. Ya. Oh iya, sudah diingatkan, tidak boleh panjang-panjang. Nanti kepanjangan, Bu Soleka dimeniti, Bu Soleka 7 menit, saya tidak boleh 7 menit, saya tidak akan 7 menit ya. Baik, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, yang jelas masa-masa wisuda ini hendaklah betul-betul menjadi masa kebahagiaan, masa kebarokahan bagi Anda dan sekeluarga untuk menjambut dunia baru. Meskipun itu dunia yang lebih berat daripada ketika Anda masuk, tapi Anda mempunyai bekal yang lebih dibandingkan Anda kuliah di perguruan tinggi lain. Ya kan? Di perguruan tinggi lain SE-nya itu hanya mencerminkan apa? Hanya mencerminkan knowledge. Paling dengan apa? Paling dengan hard skill. Tapi di sini SE Anda itu ada knowledge, ada hard skill, ada soft skill, ada syahsiah. Nah, jadi Anda mempunyai bekal lebih. Anda mempunyai modal lebih untuk memasuki dunia yang baru. Nah, saya menanamkan optimisme. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Betulan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wijiarta yang telah menyampaikan kata sambutannya. Berlanjut ke sambutan yang ketiga, yaitu adalah sambutan kepada Kepala Mudir Ma'had ST yang Farah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yuwana Tri Utomo, SE MSI. Kepada Bapak Yuwana Tri Utomo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah.
kepada yang kami hormati Ibunda Dr. Solihah Khairawati, kepada yang kami hormati Ustadz Dr. Wijiharta, bagaimanapun juga beliau adalah guru saya waktu 15-20 tahun yang lalu ketika masih mahasiswa seperti adik-adik sekalian. Dan tentunya para sarjana, karena tadi sudah ditahbiskan oleh Ibu Waket bidang akademik, sudah sah menyandang gelar sarjana ekonomi, maka abi sapa kalian sarjana ekonomi yang berbahagia, sudah sah. Biasanya kalau pertama menyandang gelar itu ada deg-deg-degnya. Dan ini deg-degnya tidak sekedar menyandang gelar sarjana ekonomi, tapi menghadapi masa depan yang tentu saja masih banyak teka-teki apa yang harus kemudian dilakukan. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Wiji, Hamfara, saya mau izin berdiri ya Ustadz ya, biar kelihatan sampai belakang karena saya paling kecil sepertinya, paling pendek, sehingga melihat belakang tidak begitu jelas. Sehingga kemudian seperti apa yang tadi Ustadz Wiji sampaikan, Hamfara sudah memberikan bekal untuk masa depan kalian semuanya dengan bekal hard skill, soft skill maupun sasiah Islamiyah, di mana bekal itu jangan sampai habis dalam meniti perjalanan kalian selanjutnya. Yang pasti pertama ucapkan selamat atas kesuksesan antum telah selesai menempuh proses studi di Istihamfara ini. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan tadi Ibu Solika sampaikan ada yang kurang dari 4 tahun. Pesan Nabi, ya setelah ucapan selamat tadi, jangan sampai bekal ini lepas. Karena itu antum masing-masing harus memiliki charge sendiri. Ketika sudah jauh dari dosen, jauh dari Istihamfara gitu kan, cas secara mandiri harus antum punyai. Dan itu sudah berkali-kali Abi sampaikan sejak mahasiswa semester 1 dulu. Cas itu adalah kekuatan idroksilah billah, karena kata Allah fa'ilam yastati fa'innallaha yaraka. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, yang telah memberikan panduan kehidupan melalui Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Kalau menemukan kendala, kalau menemukan problem, kalau menemukan macam-macam tantangan yang ada di hadapan kalian, kembali ke Al-Qur'an. Jangan lupa Al-Qur'an, baca. Kalau dihamparkan metode TS itu kan baca, IM itu ingat membaca, ingat murojaah, dan kalau sebetulnya kalau teman-teman serius itu terbukti ya, bisa terbukti. Problemnya bukan pada kemampuan sih, problemnya itu pada kemauan. Mau enggak sih sebetulnya untuk memperbaiki interaksi dengan Al-Qur'an itu. Kalau mau, yakin, jangankan 4 tahun, kurang dari 4 tahun bisa khotam itu. Dan alhamdulillah tadi pagi ya ada ada sarjana ekonomi yang selama studinya alhamdulillah sudah khotam sekali. Selamat kami beri ucapan kepada Kak Afdalia Hamzah. Kita kasih tepuk tangan. Khotam 4 tahun. Kalau 4 tahun khotam sekali itu alhamdulillah. Apalagi kalau 4 tahun khotam 4 kali setiap tahun khotam. Kalau setahun 12 kali sebulan khotam itu kan alhamdulillah. Problemnya bukan pada kemampuan. Mau enggak kita semakin cinta tidak dengan Al-Qur'an. Kalau kita semakin cinta kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an itu yang akan datang kepada kita. Dan Masya Allah juga, ini juga Abi akan sampaikan penghargaan pada kesempatan ini. Nanti yang sudah berhasil mengkhotamkan 604 halaman kepada saudari Fitria Zakiatul Fauziah, kita kasih aplaus. 604 halaman. Fitria ini saya tahu karena rekapannya setiap saat Abi tahu, dan teman-teman ngerti juga kan kalau itu selalu Abi rekap di WA, grup WA, dan perjuangannya baris demi baris dihafalkan, terus sampai kemudian halaman.
tuntas dalam waktu 4 tahun. Angkatan 2020 3 tahun 10 bulan ya, kurang lebih ya, 3 tahun 10 bulan. Itu. Dan Masya Allah kita harus bersyukur, tahadus bin nikmah. Kalau dulu kita pernah memotivasi sampai kemudian 5 bulan khotam 60 juz, 604 halaman yang Kak Isma ini bisa 604 halaman dalam masa studi selama di Siti Hamfara. Pesan Nabi jangan pernah ditinggalkan itu Al-Quran. Serius deh, serius. Ya, serius. Karena ini juga pesan buat Abi juga. Karena itu nanti mohon izin Ibu, Ustadz, saya akan memberikan penghargaan kepada Saudari Fitria Zakiatul Fauziah dengan mengalungkan serempang wisuda tahfidz metode TES kepada Saudari Fitria, mungkin bisa ke depan ya. Berikut. Oke, iya. Atau Ustaz kalau enggak apa-apa. Nanti difoto ya. Untuk apa? Untuk background pesantren wisudanya ini. Wisuda tahfidz metode TS Siti Hamfara pesantren. Di foto untuk syahadah ya, nanti besok pas award itu dikasihkan. Nanti besok dipakai. Jangan lupa dilepas. Tadi itu jangan sampai lupa, terus dibawa ya. Kenapa juga itu hafid ya, minal jin nabi wan nas. Sudah hafalkan Anas kan? Al-Falaq sudah hafal kan? Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas kan Al-Qur'an. Sehingga bisa kalau kita dengan rasa syukur alhamdulillah sudah hafal Al-Qur'an meski baru Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas. Dengan bersyukur yang tepat itu yakinlah bahwa Allah akan menambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu sehingga kemudian Allah yang akan nambah hafalan-hafalan itu. Kita sekedar ikhtiar. Semaksimal ikhtiar kita, sejungkir baliknya ikhtiar kita pun kalau Allah menghendaki jadi kun fayakun. Itu. Maka kemudian terakhir pesan Abi tadi itu setelah nanti kalian diwisuda mungkin dalam hitungan hari ya, hitungan jam, dalam hitungan jam kalian akan secara resmi kalau tadi baru iklan di ruangan ini saja mendapatkan gelar sarjana ekonomi, besok hari Sabtu kalian akan diwisuda secara resmi mendapat gelar sarjana ekonomi. Ya, buktikan kepada dunia alumni Hamfara, alumni yang bersahsiah Islamiyah, alumni yang siap mengemban amanah-amanah ilahiyah. Takbir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuwana Triutomo yang telah memberikan kata sambutannya. Berlanjut ke acara selanjutnya yaitu adalah penutupan. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.